salam kenal, saya Edi dari Kebun Lebah Panceng Triguna dan tim Kandangan Channel. Di sini kita akan memberikan tutorial tentang cara beternak lebah Triguna, terutama atau lebah tanpa sengat. Di sini kita akan memberi sedikit pengetahuan yang kita tahu, mungkin kita sama-sama belajar ya, dari jenis lebah, cara penebangan, cara pemotongan sampai ke topping hingga siap ternak, vegetasi yang diperlukan untuk lebah atau makanan lebah itu untuk menjadi di nektar jadi madu, dan nyampe ke panen kita akan bantu kasih contohnya biar tidak diserang lebah, mungkin cara mengatasi hama atau yang mengganggu lebah hingga sulit untuk naik topping atau hingga menjadi punah karena serang hama. Kita akan beri pengetahuan tentang lebah. Yang saya ketahui, kita berbagi pengalaman setelah saya ternak lebah. Budidaya lebah ini yang menjadi kendala akan kita coba bagi pengalaman. Pertama kita akan dari awal untuk proses penopingan atau nanti di kemudian vegetasinya. Kita ke lokasi yang lain, proses untuk persiapan log untuk ternak. Oke, monggo kita mulai mencoba mengenalkan jenis lebah. Ini seperti ini namanya jenis lebah Triguna Itama atau kelanceng. Ini tidak menyengat ya, sangat ramah. Tapi dia bisa menyerang juga kalau dia merasa terusik, bisa menyerang. Tapi kalau sekedar begini tidak mengganggu. Ini lebah Triguna Itama. Kebetulan di tempat kita kebun lebah kelanceng ada 3 jenis sementara ini. Ada jenis Itama, ini yang Thoracea. Ini lebah jenis kedua ya yang ada di sini. Lebah ini namanya Thoracea. Ini terkenal dengan lebah pengusung propolis paling banyak karena lebahnya lebih besar. Tapi menurut saya di sini, kalau di sini lokasi sini mungkin vegetasinya kurang atau terlalu banyak lebah, kan di tempat menyiapkan bibit lebah, bukan tempat ternak. Jadi terlalu banyak log di sini, jadi terlalu banyak lebah. Ini lambat untuk produksi madunya, tapi ini sangat lebih ramah daripada Itama. Bila pun dipanen dia nggak menyerang. Ini di habitatnya sangat langka untuk kita dapatkan juga. Kita kebetulan di sini cuma ada dua log. Untuk satu untuk koleksi kita sendiri untuk pengetahuan. Tidak ada yang datang sini pengen mengetahui jenis lebah. Untuk yang ketiga jenis Terminata, kita ke Terminatanya. Ini untuk jenis lebah yang ketiga. Ini namanya Triguna Terminata. Ini Terminata, dia lebahnya lebih pemalu, lebih kecil juga. Untuk produksi madunya juga pasti lebih lambat. Tapi unik juga lebah ini karena tidak menyerang, madunya lebih lembut rasanya, cuman lambat untuk di sini. Di alamnya sangat bagus ini produksinya, cuman karena ini di pemukiman kurang vegetasi, bisa lebih dekat lagi untuk jenisnya. Karena dia pemalu, kalau udah dekat dia tidak terlihat. Langsung terbang ya. Keluarnya banyak juga, cuman dia nggak suka berkerumun dia jenisnya Terminata ini. Ada juga banyak lebih jenis lebah sebenarnya, ada Lepisep, ada Apicalis, cuman kita nggak ada di sini karena itu mengganggu untuk yang lain, suka ngambil sarang atau propolis lebah-lebah lain, jadi kita jauhkan. Lain kali kita bisa bikin konten tentang Apicalis dan Lepisep di waktu yang lain. Kemudian bicara kita mendapatkan bibit lebah, ini kita dapatkan dari kebun. Kebetulan dapat dari kebun ya, ini dari pohon rambutan. Pohon rambutan ini ditempatin oleh si lebah Triguna Itama itu tadi. Jadi kita ambil seperlunya, kira-kira yang dia bersarang itu kita tebang yang ada sarangnya, walaupun di atas kita tetap naik ambil yang ada sarangnya aja, nggak ditebang nyampe bawah. Ini kebetulan dari kebun orang ada lebahnya, kita beli, kita tebang atasnya yang ada sarangnya, kita bawa pulang untuk diproses untuk menjadi siap ternak. Banyak tinggalnya dia tuh di kayu-kayu yang udah bolong sih. Dia nyari kayu lebah yang udah bolong atau rusak, mati, lapuk, itu ditinggalin sama lebah ini. Dia nggak mau, lebah ini bukan lebah perusak. Dia hanya memanfaatkan ruangan dalam kayu itu yang memang udah ada rongga di dalam, jadi dia tinggalin. Begitu lebah yang ramah lingkungan lah. Contoh berikutnya, ini kita dapatkan dari pohon pepaya. Ini pohon pepaya pun sama si lebah Itama ditempatin
itu lebah hitam. Mungkin di sana pecah kolornya terlalu dekat dengan induknya, jadi dia menemukan lubang pohon pepaya ditempatin. Mungkin ada lagi yang jenis kayu lapuk ya. Ini seperti ini lapuk, ini kayu udah lapuk. Seperti ini berikutnya jenis kayu yang udah mati atau kayu lapuk. Ini kayu itu udah lama mati, tapi dalamnya berungga. Airnya juga sama si lebah hitam ini ditempatin. Ya, agak lumayan bagus nih koloninya. Tapi kayunya lapuk, cuman ya karena dia cuma manfaatkan lokasi yang ada, rongga yang ada, akhirnya ditempatin sama dia. Nah, kita ambil dari kebun juga ini, dari kebun kopi dulunya kan ini. Ada juga dari batang karet ya, batang karet yang udah rusak itu. Batang karet nggak produksi, tapi dalamnya udah ada rongga ditempatin sama. Akhirnya kita tebang juga karena nggak ada produksi dia, getahnya udah nggak produktif. Kita tebang juga ada di sini, dari kira-kira dari berbagai macam pohon yang udah nggak produktif itulah. Berikutnya nih jenis pohon aren. Ini pohon aren nih udah mati ditempatin juga. Tapi masih agak lumayan kuat sih dia untuk pemasangan topeng, masih bisa agak tahan lama. Ini seteratnya keras aren ini. Harganya lebih unik lagi ini di kayu yang udah bolong ya. Ini seperti kayu ini kan, ini untuk bertahan lama untuk berdiri kayak udah nggak bisa ini, pasti dia akan tumbang bila terkena angin. Dan kebetulan di dalamnya juga ditempatin sama si lebah hitam ini. Kita ambil, kita potong secukupnya, yang lain dimanfaatkan untuk kayu bakar kayaknya, karena untuk kayu produksi untuk bahan rumah, bikin rumah juga nggak bisa lagi karena udah hancur. Jadi kita ambil sepenuhnya aja, mungkin lainnya buat kayu bakar untuk si yang punya pohon ini. Dari beli ya, dari pemukiman ini. Kayu udah nggak bermanfaat lagi ini, cuman kayu bakar. Koloninya bagus. Selanjutnya kita ke proses persiapan topeng. Pemasangan topeng kita potong dari atas. Kita cari posisi atasnya ya, kita jangan sampai terbalik. Kalau sampai terbalik dia akan terkendala untuk proses naik topeng ke topengnya susah. Kita harus cari posisi atasnya, potong sedikit demi sedikit untuk nyampe ke sarangnya. Jangan sampai terkoyak sarangnya. Kalau dipolen dan sarang itu dikeluarkan nyampe dari sarang telurnya itu 2 jari atau 1 jari lah kira-kira. Kita ke vegetasi. Vegetasi ini sebenarnya ini dikenal dengan bunga air mata pengantin ya. Air mata pengantin atau AMP ini vegetasi tambahan sebenarnya. Vegetasi tambahan bila di pemukiman, kita pemukiman dia kurang untuk vegetasi alam. Karena vegetasi alam itu didapatkan dari pohon-pohon seperti yang udah ada di lingkungan. Sepertinya di perkampungan masih banyak kita dapatkan, seperti pohon jengkol, untuk mangga, pohon karet, kelapa, itu semua ada nektar. Dari bunga pohon buah pisang, pohon akasia menghasilkan nektar juga. Untuk nektarnya itu kalau di akasia sama di pohon karet, di daunnya itu di ketiak daunnya, nah nektar flora namanya, dia suka ada di ketiak daunnya ada, cuman kita tidak bisa lihat mungkin karena pohonnya terlalu rindang atau tinggi, kita nggak bisa. Tapi ternyata itu madunya berasa aroma akasia sama karet ada khasnya itu. Kalau karet dia cenderung manis, kalau akasia ada harum-harum, lebih manis, harum lah, aromanya lain. Di daun singkong juga ada nektarnya. Di jenis vegetasi buatan lain banyak sebenarnya, ini bunga-bunga seperti ini juga dia tertarik juga bila tidak ada yang lain. Kalau untuk yang nektarnya lebih bagus ke Kaliandra Pagoda. Kaliandra Pagoda juga banyak melimpah, cuman bunganya jarang. Kita lihat ke Pagoda mungkin masih ada, tapi udah agak siang sini kita, jadi mungkin ketinggalan dia ngambil nektarnya. Berikutnya kita ke ini namanya ke Kaliandra Pagoda. Jenis bunganya seperti ini, dia berbunga setiap hari. Kalau pagi dia sekitar jam 6 sampai jam 8 dia masih nektar ada di sini. Mungkin kita ambil videonya terlalu siang, jadi udah ketinggalan lebah. Jadi di sini vegetasi alami masih banyak untuk buah-buahan. Yang dominan sekarang tuh bunga dari pohon dari rambutan. Agak melimpah sekarang madu. Jadi ternak di sini sekarang lagi musim rambutan bagus. Kalau di lingkungan ada pohon rambutan atau kelengkeng, rekan-rekan yang berternak itu lebih cepat untuk mendapatkan madunya. Beralih ke vegetasi alam lain, mungkin ke bunga rambutan. Bisa kita lihat langsung di musim
musim bunga rambutan ini ternyata di AMP itu berkurang karena untuk nektar itu lebih banyak di bunga rambutan ini. AMP tadi agak berkurang selagi dia ada bunga lebah. Berarti artinya lebah itu bisa memilih apa yang dia lebih suka. Nektar apa lebih banyak, dia pasti akan lari ke situ. Dan yang lain ditinggal, dia nyari yang pasti melimpah. Ini musim rambutan nih. Kebanyakan lebah lagi ke bunga rambutan. Nektarnya lebih cepat. Saya perhatikan juga untuk produksi madunya kencang dia. Untuk di musim rambutan ini bunganya sangat banyak ya. Ini banyak lingkungan, banyak pohon rambutan tetangga-tetangga ini, jadi lebih dominan kerambutan madu sekarang rasanya. Sebenarnya banyak sih vegetasi yang lain yang direkomendasi dari teman-teman itu, ada Kaliandra Luciana, ada Santos, ada banyak. Cuman sepertinya banyak bunga-bunga itu yang bunganya agak kecil tuh cenderung dia mau mengambil nektarnya, seperti bunga kelomping yang indah itu, sikat botol dan dumbia. Cuman kita di sini nggak ada di tempat peternakan yang ada bunga itu. Kita di sini kan tempat produksi untuk menyiapkan sarang bibit lebahnya. Tahan. Ya. Bosku, target kedua ini namanya, aduh, keempat bos, ngerek bos. Bos, HP ku dikerek bos. Target keempat bos, Itama punya selera. Target keempat, Itama 3, Tora 1 di 1 titik. Bayangkan sama kamu bos. Proses penebangan Bang Tama. Bahaya lur, kita ke atas jatuhnya. Awas, pegangan. Pemberangkatan Torasika yang corongnya kok putih, kenapa? Oh, ditutup. Oh, kasih tisu. Biasanya pakai kaos. Berangkat Torasika ke Pubian. Selamat jalan ya Tora ya. Kamu jangan rewel di sana, banyak cari madu sama juragan baru. Sama juragan baru tuh. Sama Mbak Juragan juga tuh yang rajin cari madunya. Yo, selamat jalan. Assalamualaikum Torasika. Kering. Oh, kirim kemana? Ke Bubinoban. Hah? Bubinoban mana? Bubinoban kita nganterin ini. Apa ini? Ini apa ini? Di meja kelangkeng ini, Pak. Ini buat pingpong atau buat karambol ini? Buat karambol aja kita. Karambol. Tanya ini yang lebih jelas, Pak. Hah? Tanya abang ini. Kirim mana, Pak? Nggak tahu. Wah, abang ini yang tahu ini. Oh. Ikut. Ngikut aja. Iya. Ini apa lagi? Mas. Enak apa? Aku nggak kuat. Mas Rehan. Nggak kuat. Aku harus nyolong, Mas. Aku mek ngeteri sampean. Apa tuh gawe apa? Alah, sing jaman saiki ku wis diomongke ono Mas ning jero kayu. Heh? Mas ning jero kayu Mas saiki. Ono saiki Mas sing warnane kuning. Kayak guyu kowe. Lah kok eneng mobil Grand Max kok pindah neng muatan neng kantor. Pindah muatan neng 300. Sepertinya ini lok agak gede ya. Seberapa gedenya, Mas? Iya. Coba sama lingkarin pakai tangan. Oh, lumayan kan? Ini model 140-an, Mas. Kayunya apa kayunya nih? Kayunya kalau nggak salah ini lubangnya gede, corongnya juga itu maksudnya gede. Jati Seno, Mas. Bukan lah. Kita akan kerjakan ya log ini ya. Koloninya luar biasa. Persiapan. Contoh, Mas.
kirim ke Jawa. Malang 100 log. Kita 4 orang ya mengerjakan ini. Teamwork, tim Kandangan Channel. Coba dikerok-kerok lagi. Ini potong lagi ya, nyampe ketemu sarangnya. Ini belum ketemu sarangnya, masih walaupun segini panjangnya. Masih segini nih. Kita potong nyampe sini lah ya. Siap. Belum potong? Masih jauh. Tawanya keluar. Contohnya gimana? Yang itu ya? Ternyata dia Lubang samping ya? tetap kita cari terus. Ini pakai enggak ini? Ini enggak dipakai. Oh, nanti buat rumahnya gandul itu. Gandul. Lebahnya keluar, guys. Tawanya pada keluar. Oh. Tahun ini jinak ya, tidak menggigit ya, apalagi yang bau oli, apa bau kotoran nggak menggigit ya. Dia gigit kalau ada tahu makanan. Nah, Biasanya yang dimakan. ini namanya madu guys, kita bersihkan dulu ya sebelum dipotong. Tapi bukan jinak-jinak mati. Takut teko ya. Ketemu kita potong lagi ya, nyampe bila belum ketemu sarangnya buka sedikit, cari lagi sedikit bisa 4 kali 5 potongan baru ketemu nanti. Kayaknya ini dalam nyampe sini sarangnya. Sepertinya belum ketemu ya, ini sarangnya harus diulang kembali. Mungkin agak dalam segini. Ingat, sensornya harus tajam ya untuk mempercepat proses pemotongan. Potong nyampe sedemikian rupa. Dari telurnya kira-kira 2 jari lah, ini udah nyampe telur. Nah kemudian kita pasang topeng yang udah disiapkan. Topengnya tuh sebelumnya kita bakar dahulu. Selanjutnya kita ke pemasangan topeng. Topeng kita siapkan ukuran kira-kira ini kita bikin ukuran tebal 7 cm, lebarnya ini ukuran dalamnya 34 x 34 untuk mempermudah pemasangan. Nanti manakala kita akan pengiriman luar kota dengan karung ini sesuai dengan ukuran karung. Juga kalau dimuat di mobil nih ukurannya pas, tidak terlalu lebar.
propolis ini bekas sarang dia ya, propolis ini bekas sarang dia juga untuk dimasukkan kembali untuk dibangun menjadi sarang dia kembali. Untuk proses pembikinan sarang lebih cepat karena kita bantu dengan sarang dia juga. Dikeroyok lebah ya, ini tadi dipindahkan ya sebelumnya ya, coba kita pindahkan. Nah setelah pindah lokasi dia nggak seberapa menyerang karena dia lebah akan kembali ke posisi awal dimana dia tadi di tempat pertama. Kasih plastik bening, fungsinya ini untuk mengecek aktivitas lebah di dalam log ini. Kita tidak perlu membuka plastik semua, tapi kita bisa mengecek keberadaannya, aktivitasnya. Ukurannya kita pasang topeng, ini kotak diangkat, topengnya ini kuat ya, nggak copot kekuatannya. Kasih plastik hitam, ini fungsinya buat membuat ruangan gelap. Luaran rumah kau marah-marah sayang. Kemudian kita tambahkan plastik hitam, nggak terlalu tebal ya, cuman ini fungsinya plastik hitam ini buat menahan curah hujan bila terpaksanya ini topeng bocor karena kita pakai plastik bening. Ini sementara aja, juga untuk menambah ruangan jadi gelap karena dia kan suka yang gelap lebah ini. Jadi kita tambahkan plastik untuk menjaga ruangan dia bertambah hitam gelap, untuk menjaga juga dari air. Nah ini nanti di peternak biasanya ditambahin mereka ya, atau asbes bekas atau ditambahin karpet yang lebih tebal lagi, suka-suka lah mereka. Kadang dibikin rumah sesuai dengan seni kreasi masing-masing. Dan kemudian kita kembalikan posisi awal untuk yang tadi tempatnya, jadi biar lebahnya masuk kembali. Secara langsung lebah itu akan masuk kembali ke sarangnya setelah kita ganti posisinya 3 atau 4 meter. Kita tunggu setelah pemasangan topeng 3 atau 4 hari. Nah kemudian akan menjadi naik topeng atau bikin sarang di topengnya. Kita lihat yang udah proses 3 hari sebelumnya. Kita cek lokasi yang udah log yang udah topeng sekitar 2 hari. 2 hari ini udah seperti bikin jaring-jaring. Sebenarnya jenisnya itu nggak cuman bikin jaring, si arsitek lebah ini ada yang langsung bikin kantong madu juga ada, dan bikin jaring juga ada, tapi di kemudian akan pasti kantong madu. Ini kita nggak perlu buka plastiknya ini karena udah terlihat. Nah ini fungsinya pasti putih bening ini ya seperti inilah untuk mengecek aktivitas lebah. Dan setelah kita cek yang usia 1 minggu lebih di sini. Oke, ini kondisi di dalamnya sepertinya kurang jelas karena di kamera kurang jelas, tapi di visual langsung tampak jelas sudah banyak kantong madunya. Kita lihat, kita buka dulu ya. Nah ini yang seperti ini belum ditutup, ini artinya belum menjadi madu murni, ini masih mungkin proses pengeringan, pengurangan kadar air. Yang ditutup ini udah menjadi madu, yang udah bernama madu ini masih proses mungkin di pengeringan kadar air atau ditambahin lagi sama proses pembuatan kantong madunya. Kita kembali untuk pengecekan. Nah ini seperti ini mungkin kita baru kirim atau sebelum ini juga ada yang udah dibawa ke peternak. Kondisi yang udah seperti ini biasanya udah nggak lama lagi akan diambil peternak untuk diternak di rumah mereka masing-masing, dan udah sepertinya udah 80% aman karena rongga-rongga selah-selah papan dan plastik ini udah dilem semua untuk proteksi dirinya agar hama tidak bisa masuk seperti semut atau kecoa juga tidak bisa masuk karena papan udah dilem semua, udah rapat, sudah siap dibawa ke peternak. Setelah usia 1 bulan atau 2 bulan itu udah siap panen biasanya kalau vegetasinya bagus. Kita lihat yang udah siap panen di lokasi peternakan. Cek ya log, lama nggak ditengok, tadinya sepi sekarang rame. Setelah lama ternyata bikin kayak lucu ya. Setelah saya cowel tadi, ini bentuknya namanya roti kopi ini, cek. Nah tapi jangan khawatir, dalamnya isinya
Madu semu cek. Aduh, nyerang dia. Informasinya Kayak gitu biar enggak. jangan khawatir dengan roti kopi, dalamnya kantong madu. Ini hasilnya yang setelah packing jadi ini akan dikirim ke Pulau Jawa besok 100 log perkiraan hari tanggal 29. 2 malam kita harus kerjakan karena 1 malam kayaknya kurang. Untuk pengiriman kita cari yang koloni yang udah ada kantong madunya karena dia melewati malam, jadi siapkan yang udah ada kantong madunya buat bekal dia di jalan karena dia nggak keluar 2 malam di perjalanan. Dia punya stok makan untuk menjaga kesehatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Proses muat log Lebah Itama ke Pulau Jawa. Yang berat di bawah, yang berat. Nanti kalau enteng dipikirkan belakang dulu. Setelah naik 51 log dalam truk. Iya gini. Ke Malang Pak ini. 50. Barak melu. Yang di sana 50 lagi. Barak melu. Ya iya toh. Numpak truk gratis kira gue ngerti Malang kowe. Arak melu ya? Hah? Ben ikutlah. ben ngerti Jawa no. Ikut. Gratis. Kok balik numpak gimana ya? Pisang-pisang numpak kapal. Oh, no. Bukan numpak kapal aku. Yang kedua. Kemudian kita melanjutkan ke proses untuk peletakan log Lebah Itama yang sudah siap ternak ke posisi yang akan kita tempatkan untuk log itu. Usahakan log itu bila sudah di satu titik jangan dipindah-pindahkan karena lebah ini akan kembali ke titik awal di mana dia peletakan pertama. Bila peletakannya malam, pagi, dan dia udah tahu pagi keluar itu letaknya dia di situ. Walaupun dipindah, dia akan tetap kembali seperti itu. Nah, kita beri contoh ya untuk peletakan lebahnya. Umpamanya kita taruh di sini log lebah itu. Nah, taruh di sini. Di kemudian hari jangan sampai log lebah ini dipindahkan bergeser 3 atau 4 meter. Itu akan kembali ke sini lagi nih. Contohnya, dia udah di sini dan kita pindahkan di tempat yang lain mungkin jarak 2 meter, 3 meter atau 4 meter. Ini yang sangat sering terjadi pada peternak kesalahannya yang terjadi. Nah, lebah ini dipindah begitu saja tanpa jarak yang jauh, pasti dia akan kembali ke titik awal lebahnya. Dia keluar tapi kembali titik awal. Nah, ini akan bikin dia bingung. Kemungkinan bisa terjadi lebah ini berantem dengan lebah lain yang di sekitarnya, mungkin ternak nggak cuma satu atau 2, itu kemudian akan jadi berantem dan mati koloninya. Usahakan jangan dipindah karena nah ini contohnya langsung masuk lagi karena lebahnya tahu dia tuh lokasi titik awalnya di sini.
Jadi usahakan jangan sering dipindah locknya. Nah, sekian tip untuk menaruh lock lebah. Tip-tip untuk menaruh lebah yang aman, tidak sering dipindah. Bila memindahkan jaraknya usahakan sekalian 100 meter atau hijau sekalian biar tidak kembali ke titik awal, hingga koloninya tetap utuh sampai diternak kembali ke pemilik berikutnya atau ke tempat ternak yang baru gitu. Sekian. Kemudian ke tahap berikutnya kita akan berikan contoh cara memanen madu yang aman biar gak diserang tawon. Pertama kita tutup pintunya dulu ya di sini. Tutup pintunya, lebih jangan ada yang kejepit. Yang keluar biarkan keluar, yang dalam dari dalam. Kita pindahkan locknya dulu. Pindahkan sekitar 4 atau 5 meter. Buka tutupnya pelan-pelan dan kita buka tutup plastiknya. Udah terlihat madunya ya, udah hampir full. Pelan-pelan. Nah, katanya tunggu sejenak. Nah, plastik ini kita pindahkan tempat semula. Nah, lebah yang tadi yang masih di luar dia pasti akan kembali ke titik awal. Dia akan mengerubuti propolis yang ada di situ. Terus lebah yang di kotak pun kalau keluar dia pasti lari ke sini, kembali ke titik awal. Sehingga lebah yang di dalam lock akan banyak berkurang. Jadi kita waktu manen tidak akan terlalu diserang oleh lebah. Kalau lebah keluar pasti kembali ke titik awal. Lubangin ya, lubangin kantong madunya, terus ini buat nyedot. Sangat mudah sekali karena tidak diserang oleh lubang. Foto deh. Pagi ini kita kedatangan mahasiswa IAIN yang KKL dari jurusan ekonomi syariah untuk belajar di bidang perebahan ternak lebah. Nah, saya alhamdulillah kita dapat 1 liter pas 1 lock nih, 1 liter pas ya. Nah, 1 liter 1 lock ini dalam kurun waktu sekitar 2 bulan dari panen yang sebelumnya. Dan plastik yang bisa tadi kita ambil, kita tutup kembali. Baru datang ke sini. Iya. Udah tahu kalau selesai dipanen, tawonnya pada masuk lagi. Ya, tutup kembali. Jangan lupa. Nah, kita kembalikan ke tempat semula. Di plastik. Video ini atau apa gua? Udah belum? Udah. Siap. Yuk, ayo. Masuk.
Won, makasih Won ya, masuk ya, makasih ya. Udah ambil madunya, cari madu banyak lagi. Tanpa ada rekayasa. Ini ukuran botol 250 ml.